Shalom Ibu. Shalom. Apa kabarnya Ibu? Oh baik Selalu sekali. baik, puji Tuhan Ibu ya. Sebelum kita mulai Ibu, saya mau bacain dulu beberapa kesaksian yang datang sudah dikirimkan dari kekasih Tuhan di rumah via WhatsApp. Yang pertama, Ibu terima kasih untuk dukungan doanya selama ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Dorcas. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, terima kasih Ibu Dorcas sudah mendoakan kemarin, kalau yang kemarin sedikit lupa, yang ada benjolan di perut dan telinga kiri yang mendengung. Tepatnya yang 19 Mei kemarin. Terima kasih Ibu sudah mendoakan untuk kemarin sudah disembuhkan secara sempurna. Lalu yang ketiga Ibu, ada juga yang memberikan kesaksian, puji Tuhan Ibu, kondisi papa saya sudah membaik dan beliau yakin papa tidak perlu dirawat inap untuk ambil cairan dari paru-parunya. Dan sekarang bahkan sudah bisa nafas dengan baik, tidak sesak juga dan tidak nyeri dada lagi. Nah, beliau juga minta didoakan kembali untuk kesembuhan papa secara sempurna. Amin. Oke. Berhubungan Bu dengan yang sudah dibacakan tadi, kita akan membahas mengenai sakit penyakit nih Bu. Nah, seringkali kan kita orang Kristen itu minta didoakan karena sakit penyakit, entah itu sakit A atau B atau C, tapi sering susah sembuhnya Bu. Sering kenapa ya udah didoain tapi kok belum sembuh-sembuh ya. Nah Ibu, menurut pandangan firman itu kira-kira seperti apa Ibu? Oke, nanti yang ibu dan ayahnya kita doakan bersama-sama lagi. Tapi yang masalah banyak orang Kristen memang ketika sakit minta didoakan supaya sembuh, baik itu dalam KKR ya yang besar maupun secara pribadi maupun di gereja begitu. Dan ada juga ya yang mengalami mujizat kesembuhan saat itu ataupun mungkin beberapa waktu kemudian. Mengapa? Karena yang pertama adalah saat itu terjadi mujizat, didoakan langsung sembuh, orang yang sakit ini sudah sangat siap. Betul. Seperti perwira Romawi, dia sangat siap imannya untuk bawahannya sakit, sehingga walaupun tidak berjumpa dengan Yesus, hanya minta Tuhan Yesus bicara kepada bawahannya yang diutus supaya bawahannya yang sakit itu segera sembuh. Nah, jadi itu mujizat. Karena apa? Yesus sendiri berkata, iman perwira Romawi ini mengherankan aku. Jadi memang ini iman yang mengherankan Allah. Ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Tapi ada juga iman orang Kristen yang tidak siap. Nah, ketika mengalami masalah, entah itu sakit penyakit atau apapun, akibatnya saat itu dia baru ingat Tuhan, baru mau minta tolong Tuhan, tapi imannya kan sebelum-sebelumnya tuh tidak dipersiapkan. Ada juga yang ketika belum sakit atau belum mengalami masalah, malah untuk banyak hal-hal yang tidak bersifat rohani atau kurang lekat dengan Tuhan dan sebagainya, kondisi rohaninya tidak atau kurang sehat. Nah, jadi ketika saat itu ya tentu iman pasien ini atau iman jemaat ini nggak siap. Jadi seakan-akan wah udahlah, pokoknya terserah hamba Tuhan gimana doanya, pokoknya sembuh, terserah itu Tuhan, pokoknya aku minta sembuh. Ya nggak begitu kali. Jadi pertama iman pasien harus siap. Yang kedua bahwa iman yang siap itu harus kita kerjakan secara kontinu sebagai orang Kristen. Jangan hanya ketika punya problem dan masalah. Walaupun ketika punya problem dan masalah, saat itu minta Tuhan lakukan sesuatu, bisa terjadi. Betul. Tapi nggak selalu demikian. Ada yang maksud Tuhan, kamu harus membangun imanmu. Ada yang saat itu ada rencana oke, walaupun kamu kemarin ya ambek-ambekan tidak jelas imanmu, kerohanianmu, tapi aku punya rencana untuk hari ini. I do it. Aku lakukan. I do it. Dan sekarang itu rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa untuk kita menerima kesembuhan secara supranatural dari Tuhan, itu kita harus rema. Karena firman Tuhan sih jelas mengatakan bahwa dari perjanjian lama Yesaya 53 dan 1 Petrus 2 ayat 24 sama-sama mengatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib.
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi ini harus jadi rema. Betul, betul. Kalau nggak jadi rema, imannya jadi logos. Hanya sekedar mengerti dan karena pernah mendengar bahwa bilur Yesus telah menyembuhkan saya, tapi tidak berbicara dan tidak hidup di sini. Nah, itu namanya bukan rema. Jadi harus rema. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bahwa waktu Tuhan itu Dia yang punya hak mutlak. Segala sesuatu yang dikerjakan pada waktu apapun itu sudah masuk programnya Tuhan atau maksud Tuhan. Pasti semuanya ada rencananya yang baik buat kita. Jadi kita kok nggak sekarang sembuh? Lu kok lama sembuh? Sabar aja. Iman juga perlu kesabaran kok. Gitu. Ya, nah itu 4 poin yang harus dimengerti oleh setiap kita. Dan yang satu hal yang harus saya garis bawahi, jangan pernah meragukan atau mempertanyakan Tuhan dengan kuasanya dan Tuhan dengan janjinya. Itu semuanya udah mutlak, sempurna, total dan pasti. Tinggal kita yang harus mengalami pembenahan di sana sini dengan Tuhan. Dan kemudian saya tambahkan satu lagi, hambanya yang mendoakan juga harus siap imannya. Dan iman serta urapan kuasa Roh Kudusnya. Karena mengerjakan kesembuhan dan lain sebagainya itu bukan hanya iman tapi urapan kuasa Roh Kudus. Saya sih yakin seorang hamba Tuhan harus selalu ready, siap. Ya, tapi kadang-kadang mungkin ada hamba Tuhan lagi mengalami sesuatu. Nah, untuk siap dengan orang lain saat itu belum bisa, tapi mungkin nanti sore atau besok ternyata ready. Itu bisa begitu. Nah, itu sebenarnya kita harus mengerti dan memahami juga. Tapi kalau bagi saya percaya seorang hamba Tuhan pasti selalu bisa siap. Karena hidupnya telah dipercayakan pada Tuhan. Semua masalah pribadinya itu Tuhan yang pikirkan dan yang bertanggung jawab. Kita hanya sekarang membagikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk orang lain saja. Oke, yuk kita doakan. Haleluya. Bapa surgawi, kami bersyukur bahwa kami percaya penebusan-Mu total dan sempurna untuk setiap umat Allah yang sedang mengalami kelemahan atau sakit penyakit. Bahwa firman menjamin kesembuhan yang terjadi dan urapan kuasa Roh Kudus mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Tapi poin-poin ini juga perlu kami perhatikan sebagai umat Allah yang dengan kudus beriman dan percaya kepadamu. Kami mengucap syukur, mujizat pasti selalu terjadi. Kesembuhan telah terjadi. Dan kami juga berdoa untuk ayahnya seorang ibu. Kami percaya juga kesembuhan pemulihan yang kau berikan kepada ayahnya total dan sempurna. Dari hari ke hari terus mengalami kenaikan. Kondisinya mengalami pemulihan yang semakin nyata. Oleh bilur-bilur Yesus, Bapak ini juga sudah sembuh. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mempunyai masalah dan perlu membutuhkan dukungan doa, silakan Anda boleh WhatsApp ke nomor 089563289989. Ya, identitas Anda akan kami rahasiakan dan Anda akan kami dukung dalam doa. Kami akan bahas sesuai dengan firman Tuhan tentang permasalahan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.